Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi Prasetyo, NRP 183040162. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 2 mata kuliah Machine Learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan modul pertama, yaitu tentang Salariés Exercise. Langkah pertama, yaitu kita mengimport data pandas, yaitu import pandas SPD. Selanjutnya, kita membaca file salariés.csv. Di mana kita membuat variabel ML sama dengan PD yang membaca file CSV. Selanjutnya, periksa kepala data frame. Di sini kita memanggil variabel ML dan function head untuk menampilkan data dari Salariés. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, gunakan metode info. Di sini, kita memanggil variabel ML dan function info untuk menampilkan beberapa banyak entry. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, berapa base pay rata-rata. Di sini, kita menampilkan kolom base pay dengan menghitung nilai rata-rata, yaitu dengan memanggil function main. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, berapa jumlah overtime pay tertinggi dalam dataset. Di sini kita menampilkan kolom overtime pay dan menampilkan nilai max dari overtime pay dengan memanggil function max. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, apa jabatan Joseph Driscoll? Di sini, kita memanggil variabel kolom nama, lalu mencari nama Joseph Driscoll dan job title-nya. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, berapa penghasilan Joseph Driscoll? Di sini kita memanggil variabel nama, lalu mencari nama Joseph Driscoll, dan memanggil kolom total pay benefit.
maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, siapa nama orang dengan bayaran tertinggi? Di sini kita memanggil variabel ML dan menampilkan karyawan dengan gaji tertinggi. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, siapa nama orang yang dibayar dengan gaji paling rendah? Di sini kita memanggil variabel ML dengan total benefits sama dengan memanggil variabel min, function min. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, berapa rata-rata base pay dari semua karyawan per tahun dari tahun 2011 hingga 2014? Di sini untuk menghitung berdasarkan tahun, kita memanggil variabel group by, lalu memanggil kolom base pay. Untuk menghitung rata-rata, kita memanggil function main. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, ada berapa judul pekerjaan yang unik? Di sini kita memanggil variabel ML dengan kolom job title dan memanggil function unit. Ketika di run, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, apa 5 pekerjaan teratas yang paling umum? Di sini kita memanggil variabel ML dan data kolom job title, lalu menghitung nilai dan fungsi head untuk menampilkan sebagian. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, berapa jabatan yang diwakili oleh satu orang saja pada tahun 2013? Yaitu di sini kita menampilkan variabel ML dan kolom years diisi tahun 2013 dan kolom job title menghitung nilai sama dengan 1, maka memanggil function sum. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, berapa banyak orang yang memiliki
kata shift dalam jabatan mereka. Yang pertama, kita membuat function def shift string title. Dan terdapat pengkondisian mencari kata shift dengan huruf kecil dan split jika true, else jika salah. Selanjutnya, panggil function sum dan variabel ml, kolom job title, dan menerapkan apply dengan data kata kunci lambda, dan membuat variabel baru yaitu x sama dengan shift string. Lalu ketika di run, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, bonus apakah ada korelasi antara panjang string, jabatan, dan gaji. Di sini terdapat variabel ml membuat kolom title len sama dengan kolom job title dan function apply untuk mendapatkan panjangnya. Lalu selanjutnya di sini terdapat variabel ml dan kolom title dan total, lalu panggil function korelasi core. Lalu ketika di run, maka hasilnya akan seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan modul 3, yaitu tentang e-commerce purchase exercise. Langkah pertama, kita import data pandas, yaitu dengan import pandas as pd. Selanjutnya, membuat variabel ecom sama dengan pd yang membaca file ecom. Selanjutnya, menampilkan sebagian data dengan ecom.height. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, ada berapa baris dan kolom, yaitu dengan memanggil ecom.info. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, berapa harga pembelian rata-rata? Yaitu dengan ecom memanggil kolom purchase price dan memanggil function man. Ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, berapa harga pembelian tertinggi? Yaitu pertama kita memanggil variabel ecom dengan kolom purchase price dan memanggil function max. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ini ketika pembelian harga dengan terendah, yaitu dengan memanggil function min. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, berapa banyak orang yang memiliki bahasa Inggris N sebagai bahasa pilihan mereka di situs web? Yang pertama, kita memanggil variabel ecom dan data kolom language sama dengan N, lalu function count untuk menghitung. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, berapa banyak orang yang memiliki jabatan pengacara? Di halaman ini, kita memanggil variabel ecom dengan memanggil kolom job sama dengan jabatannya yaitu lawyer dan memanggil function info. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, berapa banyak orang yang melakukan pembelian selama AM dan berapa banyak orang yang melakukan pembelian selama PM? Yaitu
kita memanggil variabel ecom dengan kolom AM atau PM value count, maka ketika di run hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, apa 5 judul pekerjaan yang paling umum? Di sini kita memanggil variabel ecom dengan kolom job dengan memanggil function value underscore count dan function head untuk menampilkan 5 pekerjaan yang paling umum. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, seorang melakukan pembelian yang berasal dari lot 90 WT, berapa harga pembelian untuk transaksi ini? Di sini kita memanggil variabel ecom dengan kolom lot yang sama dengan 90 WT dan memanggil kolom purchase price. Dan maka ketika di run hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya, apa email orang dengan nomor kartu kredit berikut? Di sini kita memanggil variabel ecom, lalu terdapat kolom credit card sama dengan diisi dengan number yang ini 492, lalu memanggil kolom email. Maka ketika di run hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, berapa banyak orang yang memiliki American Express sebagai penyedia kartu kredit mereka dan melakukan pembelian di atas 95 US dollar. Di sini kita memanggil variabel ecom, lalu dengan kolom CC provider sama dengan isinya American Express dan variabel ecom dengan kolom purchase price lebih dari 95 dan memanggil function count. Maka ketika di run hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, berapa banyak orang yang memiliki kartu kredit yang habis masa berlakunya di tahun 2025? Di sini kita memanggil variabel ecom dengan kolom expire year dan sama dengan ecom, kolom cc xp date dan memanggil function apply yang dengan kata kunci lambda membuat variabel x yang isinya sama dengan x titik split tanda kurung tanda plus min 1, lalu variabel ecom dengan kolom expire year sama dengan 25, lalu memanggil function count dan kolom LOT. Maka ketika di run hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, apa 5 penyedia email atau host terpopuler? Di sini kita memanggil variabel ecom yang terdapat pada kolom email, lalu kita apply dan dengan kata kunci lambda dan membuat variabel baru yaitu variabel x yang berisi x titik split dalam kurung add underscore 1 titik value function titik value count, lalu memanggil function head untuk menampilkan 5 data. Maka ketika di run hasilnya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.